Kita lihat, tujuan hidup orang percaya adalah memuliakan Tuhan di segala aspek kehidupannya. Hidup yang memuliakan Tuhan adalah hidup yang menjadi berkat dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, seperti sungai yang mengalir. Nah, kalau kita orang sehat, baca ayat ini, is fine. Kita punya hidup adalah untuk kemuliaan Tuhan. Kita punya hidup menyenangkan Tuhan dan segalanya. Tetapi kalau kita punya kehidupan seperti Nick Vujicic ini yang lahir tanpa lengan, dan sorry to say ya, kayak alien ya katanya, ya orang yang kayak alien gitu loh, yang tanpa lengan dan tungkai. Bagaimana? Nah, inilah yang saya kadang-kadang tidak bisa menjawab, tapi karena kebetulan beberapa hari ini saya lagi baca buku dia, dan saya mau sharing ya apa yang terjadi dalam kehidupan Nick. Dan kita bilang ayat ini sebab segala sesuatu adalah buat dia, oleh dia, kepada dia, bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bagaimana Nick ini bisa memuliakan Tuhan? Nah, saudara sekalian, Nick waktu dia sekolah, dia penuh dengan ketakutan karena ada orang yang bully dia. Dan katakan, aduh kamu ini monster. Kamu ini orang yang tidak punya segalanya dan tidak ada pengharapan. Kamu tanpa lengan dan tungkai. Dan apa yang terjadi adalah temannya ini tahu bahwa dia itu dibantu oleh ibunya dan adik dia. Dan Nick sedih sekali. Dia mempunyai satu teman, ya perempuan ini baik sama dia dan pintar, tapi namanya Laura. Laura ini belak-belakan tanya dia. Dia bilang, Nick, jangan marah ya. Saya mau tanya, Anda duduk di kursi roda, mau sampai kapan? Apakah Anda tidak merasakan bahwa Anda ini melepoti dan hidup Anda ini hanya tergantung orang tua dan adik kamu yang membantu kamu mandi, makan, karena kamu tanpa lengan dan tungkai. Dan Nick pernah takut. Dia takut seandainya katanya papa mamanya udah meninggal, siapa yang membantu dia? Dia takut bagaimana saya bebanin adik-adik saya, karena pada suatu hari mereka juga mempunyai keluarga. Nah, saudara sekalian, Nick seorang Kristen. Orang tuanya saleh, taat kepada pengajaran Alkitab. Tapi karena dia punya keberadaan, dia takut. Dia kadangkala katanya di bukunya, dia bangun dengan keluar keringatan dingin. Tetapi Laura ini yang tanya pada dia, Nick, apakah kamu seumur hidup dimandi oleh orang tua kamu? Dan mulailah Nick memikir. Dia bilang, jika aku sungguh-sungguh memikirkan jalan keluarnya, aku bisa jadi semandiri apa? Mandiri, termotivasi oleh ketakutan akan menjadi beban bagi mereka yang kucintai. Aku membuat sebuah pernyataan misi. Ya, dia bilang, meski pada saat itu aku sama sekali tidak tahu pernyataan misi itu apa. Ketakutanku memberiku hasrat yang menggerakkan dan kekuatan untuk mendorong diriku sendiri. Aku harus lebih banyak berusaha sendiri. Namun bagaimana caranya? Orang tuaku selalu meyakinkanku bahwa mereka akan selalu ada untuk membantu aku dan bahwa mereka tidak keberatan untuk menggendong aku, mengangkat aku, membantu aku berpakaian, atau melakukan apapun yang harus mereka lakukan untukku. Tapi saudara sekalian, suara Laura itu bisik terus di dalam telinga dia. Dia bilang, nih, sadarlah, gak mungkin kamu hanya bisa tergantung pada orang tua. Di mana harga diri kamu? Kamu akan dewasa. Dan saudara sekalian, saya waktu baca ini saya juga sungguh terharu ya. Sesudah Nick mendapatkan teguran itu, dia tidak benci Laura. Ada dua hal yang dia bisa lakukan.
benci dan menolak dia itu yang sekelas dengan dia, ataupun berpikir bahwa apakah aku harus mau tergantung terhadap orang tua aku ataupun adik aku yang menjaga aku seumur hidup. Pada saat itu Nick itu dia duduk di kursi roda, dan sesudah itu dia sadar dan dia berdoa, Tuhan buka jalan. Dalam pikiran dia menambahkan hikmat, dia bilang kepada orang tuanya, Mom and Dad, saya mau belajar bagaimana pakai baju. Saya mau belajar bagaimana gosok gigi. Aduh, saya sudah baca buku, saya kepengen nangis lah. Dan bapaknya kasih dia alat ya supaya dia bisa gosok gigi dengan lengan dia yang kecil itu, tangan dia yang gak jelas. Dan ibunya kasih dia baju plastik, dia bisa pakai celana sendiri. Dan bapaknya juga menggantikan keran shower dengan tuas sehingga dia bisa menggerakkan dengan pundak. Saudara sekalian, bayangkan kalau kita punya anak yang tidak punya lengan dan tidak punya kaki dan segalanya, dan kita mau bagaimana berpikir dia bisa pakai sabun dan segalanya. Dan inilah orang tua yang luar biasa, dan Tuhan Yesus itu baik banget. Dan akhirnya, make a long story short, akhirnya Nick bisa mandi sendiri, dia bisa ganti baju sendiri, dia bisa gosok gigi sendiri. Saya pernah lihat video dia bagaimana dia gosok gigi. Aduh, saya benar-benar kepengen nangis gitu loh. Kepengen nangisnya sorry ya. Aduh, seperti binatang gitu loh. Tapi dia punya spirit of fighting spirit. I can do it gitu loh. Itu sesudah saya membaca dia punya cerita dan menonton dia punya YouTube, saya sebenarnya nangis. Saya mengatakan, Tuhan, begitu betapa baiknya Engkau memberikan kita mempunyai tubuh yang sempurna. Marilah saudara sekalian, di dalam pandemi ini, kalau kita ngeluh, kita down, kita coba nonton ya YouTube-nya si Nick. Kita lihat kehidupan dia, semangat dia, kemauan dia, tidak pantang mundur, never give up. Akhirnya dia bisa memeluk, of course dia gak punya tangan, tidak bisa memeluk orang. Jutaan manusia telah memeluk Nick, dan dia sudah keliling dunia, dan dia memiliki istri yang cantik sekali. Dan saudara sekalian, dia ketemu Oprah, ya Oprah yang luar biasa di Amerika, Oprah Winfrey. Dan saudara sekalian, amazing. Orang ini luar biasa memuliakan Tuhan. Tadi mengatakan, dan sekarang nih itu mulai khotbah di gereja, pertemuan anak muda, dan katakan tentang keajaiban Tuhan Yesus dan kebaikan Tuhan Yesus. Seorang yang tanpa lengan dan itu segalanya bisa memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan. Bukankah ayat yang tadi kita baca itu begitu nyata? Seorang yang tanpa lengan dan tanpa tungkai, tanpa tangan dan kaki istilahnya, bisa memuliakan Tuhan, memberikan semangat kepada jutaan manusia di dunia ini supaya mereka never give up untuk come back. Dari problem apapun yang kita hadapi tidak bisa dibandingkan dengan problem Nick yang tanpa lengan dan tungkai, tapi dia bisa hidup dan diberkati Tuhan dan memuliakan Tuhan Yesus sampai hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman Engkau, Tuhan yang begitu luar biasa, dan juga contoh yang Engkau berikan buat kami untuk bisa lihat Nick, seorang yang tidak mempunyai kaki dan tangan dan segalanya, Tuhan, bisa memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami sadar bahwa kita bisa memuliakan Engkau dengan apa yang kita miliki. Terima kasih ya Tuhan. Pakailah kami, bentuklah kami, ubahlah kami, berikanlah kami mindset yang luar biasa dan bisa lihat bahwa Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami telah berdoa. Sekali lagi Tuhan, kami berdoa untuk bangsa negara Indonesia supaya cepat-cepat kita menang atas COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami berdoa. Yesus Tuhan, mulialah namanya.